Inilah update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, setelah dilakukan rekonstruksi, Rabu, 22 November 2023, lalu. Terbaru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kedua tersangka sama-sama menyeret nama lain untuk membersihkan nama mereka. Yosef menuduh Yoris sebagai pengemudi Alphard. Sementara Arigi menyeret dua nama temannya dalam pusaran kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diberitakan sebelumnya, menurut penuturan Ramdhanu alias Danu, sosok sopir dari Alphard itu adalah Arigi. Namun, keterangan itu dibantah oleh Yosef, yang mana dia justru mengatakan bahwa pengemudi Alphard adalah Yoris. Hal itu diketahui setelah rekaman suara diduga Yosef muncul. Dalam rekaman itu, Yosef mengatakan bahwa pengemudi Alphard adalah Yoris, anak sulungnya dengan Tuti Suhartini. Melansir Tribun Jabar, video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Yosef menduga ada skenario yang membuatnya menjadi tersangka. Beberapa waktu lalu, dua teman Arigi, Ahmad Fadil dan Ramdan, dibawa Arigi dan kuasa hukumnya, Rohman Hidayat, untuk menguatkan alibi Arigi di depan penyidik Polda Jabar. Ahmad Fadil dan Ramdan mengaku sepanjang malam pembunuhan hingga dini hari tanggal 17 hingga 18 Agustus 2021, Arigi bersamanya tidur di konter handphone. Namun, kesaksian dua teman Arigi ini justru berbeda di depan penyidik Polda Jabar. Meski begitu, pihak Arigi tak patah arang. Terbaru, Ahmad Fadil bahkan berani bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Detik-detik pengambilan sumpah dengan kitab suci itu dibagikan oleh Fajar Sidik, pengacara Arigi. Dalam video tersebut, Fadil diingatkan konsekuensi memberi kesaksian palsu. Fadil lantas mengucap sumpah bahwa kesaksiannya soal keberadaan Arigi adalah benar. Rohman Hidayat pernah bercerita, Fadil dan Ramdan mendapat tekanan saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kasus Subang. Rohman Hidayat mengatakan ia sempat meyakinkan dua saksi Arigi ini agar tidak memberi keterangan palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.